Kalau di dunia ini masih miskin, di dunia masih punya utang, berarti ya yang salah bukan Allah, yang salah kita. Karena sifatnya rezeki datangnya seperti air banjir, Bapak Ibu. Rezeki Allah datang banjirnya itu seperti banjir dari atas, kita di bawah bukan lagi dapat rezeki, kelelep sama rezeki, tenggelam sama rezeki. Kalau tahu konsepnya. Kenapa kok ada orang yang dapat rezeki, ada orang yang nggak dapat rezeki, padahal turunnya begitu sama? Ada satu yang membuat dia tidak mendapatkan rezeki. Apa itu? Orang yang nggak dapat rezeki adalah orang yang pasang perisai. Apa perisainya? Perisainya adalah dosa. Udah nggak ada yang lain. Kalau nggak pakai dosa nggak rame katanya. Kalau nggak pakai dosa nggak seru katanya. Makanya akhirnya orang siap untuk nonton bola. Katanya sekarang lagi musim bola sekarang gitu. 1,5 jam dengerin ceramah 20 menit itu pantatnya panas Bapak. Tapi kalau nonton bola 1,5 jam, kenapa? Karena dia cinta betul sama yang namanya bola dan bola itulah perisainya. Tapi perisainya ini yang dia cinta. Ini kebalik konsepnya. Kalau dia tahu betul, maka rame ini masjid. Seandainya dia tahu bahwa yang harus dilakukan bukan cari rezeki. Bukan. Bukan cari rezeki, ngapain cari rezeki? Yang perlu dilakukan adalah itu lepas perisainya. Maka rezeki langsung datang. Wahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh, beliau mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun sama Allah. Maka Allah akan lepas perisai kamu. Begini. Allah buka nih perisainya. Lepas di perisainya. Kok cinta betul sama perisai? Kok cinta betul sama dosa? Mata ngelihat yang maksiat, itu kalau nggak dilihat rugi. Dengerin lagu-lagu, kalau nggak didengerin nggak asik. Ini cinta betul kita dengan perisai kita. Ya. Terus kemudian nyakitin orang, bikin orang tersinggung, kayaknya kok seru. Gosip, kalau nggak digosok, ya nggak makin sip. Kalau nggak ngomongin orang, kayaknya nggak seru. Padahal itu, Masya Allah, itu perisainya. Nggak durhaka sama orang tua, kayaknya nggak seru gitu. Lah kita cinta betul sama perisai, sampai akhirnya kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lepas itu, lepas. Lepas perisainya. Udah itu doang, lepas perisainya. Setelah lepas, apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Kalau hujan masih tanda petik nih. Hujan. Hujan bisa banjir, ya kan? Ini konotasinya masih macam-macam. Wah, ini maksudnya hujan mungkin keberkahan dan seterusnya. Enggak. Ayat berikutnya Allah, oke, kalau kalian nggak paham tentang rezeki itu namanya hujan, maka Allah tambahkan kalimat yang lebih jelas. Wa yunbitkum bi amwal. Dan Allah tambahkan amwal. Allah nggak bilang tambahkan keberkahan. Allah nggak bilang tambahkan pahala. Allah nggak bilang tambahkan rezeki. Enggak, langsung Allah katakan wa yunbitkum bi amwal. Dan Allah akan tambahkan harta dalam bentuk jamak. Amwal, bukan mal. Al-amwal. Jadi ini janji Allah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang betul-betul melepas perisainya, maka rezekinya akan berlimpah ruah datang pada dirimu. Masya Allah. Ya. Maka yang perlu kita sibukkan itu bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Rezeki udah ada. Yang kita perlu lakukan adalah bongkar itu perisainya. Allah tambahkan lagi, wa yumlikum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang bisnis. Itu Allah tambahkan. Wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah kasih kepada kalian kebun-kebun gratis semuanya. Dari selain bisnis Anda, selain penghasilan utama, ada jannat, ada kebun-kebun yang lain. Wa yaj'al lakum anhara, dan kamu bukan yang nyiramin itu kebun-kebunnya udah ada sungainya masing-masing sendirian. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terus gimana konsepnya? Enggak kerja? Ya bukan begitu. Kerja artinya seperti cicak-cicak di dinding.
Ini lagu bagus sekali konsep ini. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, diam-diam aja. Cari rezeki itu diam-diam, diam-diam merayap. Baru kemudian kata si yang pembuat lagu ini, datang seekor nyamuk tuh. Yang datengin siapa? Allah. Datang seekor nyamuk. Kalau udah datang seekor nyamuk tuh nyamuknya nggak hap gitu. Nah ini namanya nyamuk nggak cerdas. Udah dikasih rezeki sama Allah nggak ditangkap. Makanya lagunya hap. Lalu ditangkap. Pernah nggak ngelihat ada cicak jatuh? Sering ya? Lah itu dia lagi mau nyari nyamuk. Lagi nyari nyamuk, nyamuknya datang, pas hap itu mulutnya, lidahnya udah ngejulur, kagak ketangkep jatuh. Tapi apa yang terjadi sama si cicak? Naik lagi. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, begitu. Yang dilakukan oleh umat Islam begitu aja. Sholat, tepat waktu, pas azan, tinggalin semuanya, masuk dalam masjid, zikir, ya. Lalu kemudian keluar aja, celingak-celinguk, silaturahim, dapat rezeki. Ketika dibuka perisainya, kira-kira rezekinya bagaimana? Masya Allah. Salah satu perisai, ini yang mau saya bongkar. Perisainya banyak sekali. Dan ini yang kita akhirnya perlu tahu dan perlu memahami ilmu perisai namanya. Ya, ilmu perisai. Yang kita perlu lakukan hanya bagaimana kita membongkar perisainya. Salah satu yang saya bongkar adalah utang. Gini Bapak Ibu, ini saya kasih tahu konsepnya. Namanya konsep law of projection. Apa itu law of projection? Law of projection berkata bahwa ada laptop, ada proyektor, betul? Kemudian ada layar. Sekarang pertanyaannya, ini gampang sekali akhirnya menjelaskan seperti ini karena kita sudah mengerti tentang teknologi. Apa yang ada di laptop dengan apa yang ada di layar itu sama atau beda? Sama, pasti sama. Kalau saya pencet spasi, langsung dia berubah. Di laptop berubah, di layar berubah. Betul? Ini namanya law of projection. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah si proyektor ini memancarkan cahaya yang tidak berhenti. Terus gitu. Sampai akhirnya si laptop itu di layar sama persis. Nah Bapak Ibu, nasib kita itu seperti layar. Nasib kita seperti layar. Dan proyektornya Allah kasih di setiap kita. Namanya otak. Otak kita adalah proyektor dan dia ini memancarkan energi setiap saat. Jadi dia memancarkan energi berapa kali? Sehari 60.000 kali. Itu namanya kalau dalam hitungan frekuensi 60 Hz. Dia 60.000 kali memancarkan energi. Suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu langsung. Ini Bapak Ibu sekarang, yang sekarang sedang berada, ini lagi memancarkan energinya. Otak inilah mesinnya. Layarnya nasib kita. Nah, selama ini kita memproyeksikan utang. Utang. Kira-kira jadinya apa di layar? Jadi di layar yang terlihat apa kira-kira? Utang. Sampai kapanpun orang yang berpikir begini, sampai mati, sampai meninggal, dia nggak akan pernah lunas utangnya. Percaya sama saya. Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi hutang. Hutang. Aduh, nih motor belum bayar, mobil belum lunas, rumah masih KPR. Akhirnya sampai kapanpun, udah pun lunas, akhirnya mau utang lagi. Waduh, ini udah selesai nih, beres nih satu nih. Kita sekarang utang lagi. Terus utang sampai meninggal dunia dia akan terus memiliki utang. Karena konsepnya law of projection gampang. Dalam waktu sedetik saya bisa katakan bahwa utang Bapak Ibu lunas. Gimana caranya? Waktu itu ada yang datang begini, Ustaz, hidup saya hancur. Nah, hidup saya hancur itu energi. Saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Ustaz? Iyalah keren. Dia proyeksinya apa? Hancur. Saya apa? Keren. Iya Ustaz, hidup saya itu hancur karena banyak utang. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Ustaz? Dia utang, saya dahsyat. Coba cerita, berapa utangnya? 200 juta Ustaz. Wah, luar biasa nih ya.
Kok luar biasa, Ustaz, ini saya udah mau di penjara nih gara-gara punya utang ini. Gini loh, zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya sampai 200 juta loh. Berarti kamu tuh orang yang amanah ya. Sampai orang mau percaya sama kamu. Iya juga ya. Iya dong, kamu udah nggak punya utang sebenarnya. Yang kamu punya itu amanah. Selama ini kepalanya dia utang. Kapan kebayar kira-kira? Nggak akan pernah kebayar. Ganti. Switch. Pencet spasi. Pas pencet spasi yang muncul amanah. Maka kalau seandainya dia utang, maka layar utang. Kalau amanah langsung keganti. Di layar datang amanah bertubi-tubi padanya. Dengan begitu insya Allah nanti amanahnya akan bertambah. Udah nikmati aja hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan amanah. Saya buka satu lagi deh, perisai kedua. Kalau saya punya di kantong saya, ini ada permen. Di kantong saya ada permen, cuma permennya udah nggak ada bungkusnya. Saya kasih, ada yang mau makan? Nggak mau. Ternyata di sebelah kiri saya, ini masih ada permen yang alhamdulillah masih ada bungkusnya. Masih rapi. Siapa yang mau? Ada yang mau? Pasti mau, betul. Nah misalnya Bapak mau nih. Pas sudah mau dimakan, pas dimakan bungkusnya diapain? Anda nih maunya apa sebenarnya? Kan saya tadi kasih nggak ada bungkusnya. Pas saya kasih ada bungkusnya dibuang, saya tersinggung dong. Yang Anda mau apa sebenarnya? Yang dimau adalah itu permen yang bersih itu. Bapak Ibu, Allah kasih rezeki dengan cara begitu. Allah kasih rezeki nggak mungkin langsung rezekinya, perlu ada bungkusnya. Bungkusnya kita nggak butuhkan. Bungkusnya itulah yang namanya musibah, ujian, cobaan. Hal yang kita nggak butuh. Pas setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita buang. Tapi sebenarnya ada nggak sih tukang kurir Tiki, JNE datangnya kagak pakai bungkus? Coba kalau seandainya datangnya, maaf Pak, ini nggak ada bungkusnya nih. Ya, kira-kira Anda mau terima nggak? Oh, komplain saya. Nanti gimana kalau seandainya ada apa-apa nih, betul? Jadi kalau seandainya nih kurir nih datang bawa bungkusnya, Anda nggak tahu di dalamnya isinya apa. Anda tanda tangan nggak? Dia tanda tangan kan? Oke, saya tanda tangan, terima. Artinya kita terima tuh bungkusnya. Tapi ada nggak? Misalnya begini, aduh maaf nih saya nggak terima bungkusnya. Udah kebanyakan bungkus di rumah saya. Buka aja deh bungkusnya. Nanti isinya yang saya tanda tangan. Apa kata si tukang kurirnya? Aduh maaf Pak, saya nggak berani. Ya udah kalau nggak berani pergi aja. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Di rezeki datang berupa hujan. Pas lagi ngejemur, hujan turun. Ya hujan, itu bungkusnya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita usir malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Malaikat Mikail itu bawa rezeki tiap hari, rajin betul malaikat Mikail dari atas. Turun ke bawah bawa rezeki. Tapi bungkusnya duluan. Apa yang kita lakukan terhadap malaikat Mikail? Maaf, saya nggak butuh kamu. Pergi malaikat Mikail. Oke ya, saya cuma kurir. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau Allah kasih rezeki, Allah kasih musibah terlebih dahulu. Nah, ini kita nggak tahu. Tuh, rezeki kita apain selama ini? Kita mengeluh, ya, kita nggak suka dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk berserius dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.